Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, Zat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Kemudian Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah ciptakan manusia yang saat ini bertebaran di muka bumi ini. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jaga tali silaturahim, jangan kau putuskan. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kembali lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman, memerintahkan bertakwa kepada Allah dan perintah mengucapkan ucapan yang benar. Barang siapa lakukan itu, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang menang dengan kemenangan yang agung. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, sehingga seseorang tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat yang Allah limpahkan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Enggak akan mampu seseorang menghitung-hitung nikmat yang Allah limpahkan. Karena begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Maka senantiasa patut kita syukuri semua nikmat yang Allah limpahkan. Bila seseorang bersyukur akan nikmat yang Allah limpahkan, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan, barang siapa bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Barang siapa kufur, Allah mengingatkan kita, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kehidupan seorang muslim, mulai dia bangkit dari tidur sampai dengan tidur kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir-zikir yang sangat banyak. Mulai seseorang bangkit dari tidur sampai dengan dia tidur kembali, banyak sekali yang zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah
kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka itu Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya zikir yang banyak. Kemudian bagaimana kita mengamalkan zikir tersebut? Tentunya kita dengan belajar, dengan thalabul ilm. Thalabul ilm faridhatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Maka dari itu bagaimana kita tahu ilmu dari Rasulullah kalau tidak menuntut ilmu? Pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik berkaitan dengan zikir yang seringkali manusia lalai akan zikir tersebut. Ketika seseorang hendak keluar dari rumahnya, idza kharaja rajulun min baiti, idza kharaja rajulun min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqalu hina idzin hudita wa wukita wa kufita fatataha lahu asyayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Apabila seseorang hendak keluar dari rumahnya, dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, sepenuhnya dia bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, dan dikatakan kepada orang tersebut, hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk, wawu kita, engkau mendapatkan kecukupan, wakufita wawu kita, engkau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang keluar dari rumahnya bismillah, berarti dia sudah al-isti'anah billah, dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Maka dari itu setan akan lari dari orang tersebut. Bahkan setan yang lainnya mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengganggu orang tersebut? Orang tersebut sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang tersebut sudah mendapatkan kecukupan dari Allah. Dan orang tersebut mendapatkan perlindungan dari Allah. Tentunya zikir yang kita ucapkan tidak hanya ucapan lisan kita. Afdalu dzikri wa anfa'u ma wata'al qalbu al-lisana. Zikir yang kita ucapkan di lisan kita, namun kita yakini dalam hati kita. Tidak hanya sekedar rutinitas lisan kita mengucapkan zikir, namun nyambung kepada hati kita. Ketika lisan kita berzikir dan nyambung dengan hati kita, maka zikir tersebut akan menancap dalam hati kita dan akan bermanfaat bagi orang yang membaca zikir tersebut. Benar-benar dia selama keluar dari rumahnya mencari maisha atau kuliah atau bersekolah, semua kegiatan dalam hari itu akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicukupi rezekinya dan dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang membaca zikir tersebut harus meyakini dalam hatinya. Dia tidak ragu ketika sudah menyatakan bismillah, tawakal 'ala Allah. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Jadi dia tidak akan ragu lagi ketika seseorang mendapatkan zikir tersebut, maka dia akan bekerja dengan baik. Dia tidak akan mencari-cari harta yang haram karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Dia akan dicukupi rezekinya. Maka dari itu dia tidak mencari-cari harta yang haram. Dia akan dilindungi dari mara bahaya. Tentunya zikir ini harus kita yakini dalam hati kita. Bukan hanya amalia rutin yang lisan mengucapkan, namun hatinya lalai dari zikir tersebut. Maka dari itu marilah senantiasa kita mengamalkan apa-apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali zikir tersebut.
yang diajarkan Rasulullah, mulai seseorang bangkit dari tidur sampai dengan tidur kembali. Namun zikir keluar dari rumah ini yang kadang-kadang orang lalai, dia keluar keburu-buru, lupa membaca zikir tersebut, sehingga ketika dia di jalan dia melakukan kezaliman-kezaliman yang tidak dia sengaja, yang tidak dia rasakan, itu merupakan suatu kezaliman. Salah satu contoh, ketika seseorang berada di jalan yang masih merokok, saudara kita yang masih merokok, di jalan dia merokok, kemudian puntung rokoknya disentil-sentil sehingga abu rokoknya berterbaran di jalan. Dia tidak menyadari bagaimana kalau abu rokok itu sampai dengan masuk ke matanya orang-orang yang ada di jalan. Bukankah itu suatu kezaliman? Belum lagi ketika lampu merah, asap rokoknya kemana-mana, dihirup oleh saudara-saudara kita kanan kiri. Itu merupakan kezaliman yang tidak kita sadari. Bahkan kemungkinan bila ada orang yang mau menyeberang, kita tidak memberi kesempatan orang tersebut, kadang-kadang kita malah dicepatkan kendaraannya. Ini suatu kezaliman juga. Maka dari itu marilah senantiasa kita introspeksi diri kita semuanya. Kita introspeksi, apakah diri kita sudah mengamalkan apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW, atau hanya memilih-milih yang cocok kita amalkan, yang enggak kita amalkan. Marilah kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, kita amalkan. Setelah kita tahu ilmunya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita sampaikan, kita dakwahkan. Wa insyaallah apa-apa yang kita sampaikan apabila diamalkan oleh orang lain, maka kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya sampaikan nasihat ini kepada diri saya pribadi dan jamaah kaum muslimin pada umumnya. Ketika hari Jumat, persiapan mulai Kamis malam Jumat, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak membaca salawat kepada beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di pagi hari kita siapkan diri kita. Sebelum kita berangkat mencari ma'isah, berangkat kuliah atau ke sekolah, siapkan diri kita sudah siap mandi Jumat, sehingga ketika mendekati waktu panggilan sholat Jumat, kita persiapkan diri kita langsung menuju rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Kemudian usahakan datang di awal waktu, tempati saf-saf yang terdepan. Mungkin saat ini kita tidak menyadari apa manfaatnya saf terdepan, tapi nanti di yaumul hisab kita baru sadar. Dan kesadaran di yaumul hisab itu kesadaran yang sia-sia bila kita lalaikan. Apabila kita lalai akan peringatan-peringatan Allah dan menyesal ketika di yaumul hisab. Namun kita berusaha lebih memperbaiki diri kita, dari Jumat berikutnya lebih baik dari Jumat yang lalu. Seterusnya seperti itu. Karena setiap kali khatib mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Setiap Jumat itu diingatkan. Kalau ada orang yang setiap Jumat ketakwaannya semakin menurun, naudzubillahi min dzalik, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap Jumat ketakwaan kita meningkat sehingga kita benar-benar tergolong orang-orang yang muttaqin. Dan di hari Jumat pula ada satu waktu yang mustajab, yaitu antara asar sampai dengan maghrib. Maka jangan lewatkan waktu tersebut. Ketika selesai sholat asar, kita angkat tangan kita, sampaikan hajat-hajat kita di waktu yang mustajab tersebut. Wa insyaallah Allah akan ijabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita
nanti akan masuki Ramadan. Maka persiapkan diri kita, niat kita jangan lupa. Kita niat, karena ketika kita akan melaksanakan puasa Ramadan tentunya dengan niat. Sebelum fajar sudah niat bahwasannya kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Dan di bulan Ramadan, barang siapa yang melakukannya atas dasar iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka dari itu persiapkan diri kita mulai sekarang. Kita niatkan akan memasuki Ramadan, dan kita niat akan puasa Ramadan dan melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan dengan khusyuk. Kita kesampingkan hal-hal yang sia-sia, fokus ibadah. Kita perbanyak solat-solat sunnah kita, rawatib jangan sampai kita tinggalkan. Solat qiyamul lail jangan sampai kita tinggalkan. Wa insyaallah mudah-mudahan kita di dalam Ramadan ini senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, dan kita benar-benar nanti keluar Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadiyal hajat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izza islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ihwanana mujahidina fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqibis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.